Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Hari ini Pagi, kita Pak. akan membahas atau melanjutkan pembahasan mengenai import data, ya, melalui program aplikasi Accurate, saudara. Jadi kita akan melanjutkan setup dengan cara import data. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana caranya mengimport kurang lebih 180-an akun, ya, akun. Kemudian dari 180-an itu, saudara, bagaimana cara kita memasukkan ke dalam database perusahaan dengan cara diimpor. Ya, karena kalau misalnya Anda ketik satu persatu, itu juga akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya, selain daftar akun, Anda juga melakukan proses import untuk pelanggan dan pemasok. Ya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, ya, terkait dengan import pelanggan dan pemasok. Anda harus menyesuaikan antara tanggal, ya, dari data asal yaitu Excel. Data asal Anda ada di Excel. Dengan dengan format tanggal yang ada di Accurate. Nah, ini harus disamakan, saudara. Mengapa? Karena kalau tidak sama, maka akan terjadi gagal import. Sebagai contoh, pelanggan dengan nama A misalkan, itu di settingan di dalam format Excel menggunakan settingan tanggalnya adalah berbahasa atau bahasa Inggris. Artinya dimulai dari bulan dulu, kemudian tanggal, baru tahun. Sedangkan di Accurate, ya, karena Anda menggunakan bahasa Indonesia dan juga misalkan Anda di komputer Anda settingannya adalah Indonesia, ya, Indonesia, saudara, maka yang terjadi apa? Ada perbedaan. Perbedaan mengenai, ya, tadi format tanggal. Nah, kalau Indonesia dimulai dari hari, kemudian bulan, dan tahun. Berbeda dengan Inggris, ya, settingan Inggris atau Amerika. Itu dimulai dari, ya, saudara, bulan dulu, kemudian baru hari dan tahun. Sehingga jika ini tidak sama, mengakibatkan apa? Mengakibatkan, ya, proses import tersebut menjadi gagal. Nah, maka minggu lalu saya sudah contohkan bagaimana Pak cara untuk kita mengetahui ini gagal atau berhasil. Maka nanti akan ada message window, yaitu jendela pesan. Ya, di situ nanti akan ada muncul semacam notifikasi, Anda baca, ya, berapa yang berhasil diimpor dan berapa yang gagal misalkan. Nah, yang gagal ini nanti di notepad akan muncul lagi, saudara, maka Anda baca apa yang menyebabkan proses ini gagal. Nah, ini yang harus Anda cermati, saudara. Jadi, oh ternyata sudah ada, oh ternyata format tanggalnya salah. Oh, berarti Anda harus memperbaiki. Ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, jadi Anda nggak usah perlu khawatir, dan alhamdulillah pada saat saya bertanya kepada Anda tidak ada yang ingin Anda artinya tidak ada yang mengalami kesulitan lah. Maka pada saat saya bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Rata-rata mengatakan tidak ada. Baik, saudara. Oke. Nah, kita sekarang membuka Accurate, saudara. Ya, saya akan share screen. Kita akan membuka Accurate. Ya, sebentar, saya membuka Accurate dulu, saudara. Sambil menunggu yang lainnya. Sekali lagi saya mau tanya kepada Anda, adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, ya. Juni tidak bertanya, belum ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya, saudara, ya. Nah, pada saat kita melakukan, ya, memanggil database, ya, maka buka dulu aplikasi Accurate tersebut, saudara. Kita buka dulu aplikasi Accurate.
Kemudian setelah Anda buka, ya Anda dihadapkan oleh beberapa pilihan, maka Anda tinggal klik open database tersebut. Kemudian Anda cari lokasi penyimpanannya, ya, yang ada di folder yang Anda buat. Kalau saya ada di bahan kuliah saya, kemudian ada modul Accurate versi 5, kemudian ada PT import data. Nah ini, PT import data. Kita pilih PT import data, kemudian setelah itu Anda klik open. Nah, pada saat klik open, kemudian setelah itu Anda klik OK. Ini mengulangi lagi materi kita yang di pertemuan pertama. Kemudian jangan lupa ya Anda tuliskan username dan kata kuncinya sama, yaitu supervisor. Oke. Nah, ini dia saudara. Di setup manual, yaitu di balapan komputer, saya tidak pernah mengalami ini. Baru ini saya mengalami, saudara, pada saat saya melakukan setup dengan cara import. Dan inilah yang pernah Anda alami juga, saudara. Beberapa dari Anda pernah mengalami. Maka banyak yang WA pribadi ke saya, Pak, ini bagaimana Pak? Bagaimana caranya Pak? Kok munculnya ini tidak seperti video yang Bapak tunjukkan kepada saya, misalnya begitu. Maka di sini saya katakan, Anda isi dengan sembarang akun, nanti pada saat proses persiapan singkat, Anda akan memperbaikinya. Ya, coba. Siapakah yang pernah mengalami tampilannya sama seperti saya ini, saudara? Silakan, siapa? Savio? Saya, Pak. Oh, Yuni. Siapa Saya, lagi? Pak. Ade. Saya juga pernah, Pak. Ya, Pak. Wah, hampir banyak nih, ya. Nah, ini bagaimana? Anda kan sudah tahu, sudah pernah saya jelaskan. Anda cukup isi saja dengan sembarang, ya. Anda yang penting, ini aja nggak apa-apa, saudara. Ini kita nggak perlu ini, nggak perlu Anda nggak perlu Anda berpikir apa toh yang cocoknya ini, ini nanti, ya. Walaupun sebenarnya, saudara, Anda bisa langsung, ya, Anda bisa langsung mengisi sesuai dengan tampilan ini, sehingga nanti pada saat di persiapan singkat Anda tidak perlu menggantinya lagi. Tapi kalau saya katakan mudahnya adalah diisi dengan sembarang akun. Sudah, yang penting Anda bisa masuk ke ke Accurate dan Anda bisa memperbaikinya di persiapan singkat. Karena kita masih dalam proses persiapan singkat. Dan kalau di persiapan singkat sudah betul, saudara, maka pada saat Anda buka lagi untuk transaksi, biasanya nggak akan muncul lagi notifikasi seperti ini, yaitu untuk default akun barang. Nah, penyebabnya apa? Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok Pak bisa seperti ini? Ya saya katakan, mungkin saja pada saat persiapan singkat, karena Anda belum menyelesaikan sampai dengan persediaan, tapi Anda sudah masuk ke langkah-langkah yang mendekati persediaan. Khususnya pada saat Anda diminta untuk mengisi akun default barang. Tapi karena Anda, nanti saja, kemudian Anda keluar. Ini salah satu mungkin juga yang menyebabkan seperti itu, saudara. Atau bisa juga, saudara, ya karena ini adalah softwarenya adalah software edukasi, maka mungkin masih ada bugs yang yang terganjal sehingga menyebabkan kadang-kadang error itu masih ada saja. Contoh saja kadang-kadang masih ada yang tiba-tiba muncul akun misalkan 2101.1. Nah, ini kan padahal kita nggak punya 2101.1. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan juga dari Anda pada saat kita setup di mana, saudara, kasus balapan komputer. Itu ya. Setelah itu kita klik OK. Ya, kemudian dijawab saja OK. Nah, selesai. Nah, dari tampilan ini, saudara, maka berikutnya kita melakukan apa, saudara? Masuk ke dalam persiapan singkat. Ya, minggu yang lalu kita sudah membuat sampai dengan pemasok. Ya, ini saya langsung lompat saja ke pelanggan dan pemasok. Pelanggan sudah kita input, kemudian pemasok juga sudah. Ya, baik, saudara. Langkah berikutnya
langkah berikutnya adalah kita akan melanjutkan setup data khusus untuk ini, saudara, khusus untuk persediaan. Ya, mohon untuk Anda cermati. Kemudian silakan Anda buka di materi yang sudah saya bagikan melalui virtual class. Ya, itu ada mulai di halaman 48, saudara. Ya, 48. Setelah Anda berhasil mengimport 9 data pemasok, maka Anda akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengisian proyek dan departemen. Karena kita belum punya, maka pada langkah lanjut ini, langkah ke-10, yaitu proyek dan departemen Anda abaikan. Anda abaikan saja, saudara. Maka setelah Anda abaikan, Anda klik lanjut. Nah, disinilah Anda akan mulai masuk ke dalam tab persediaan. Mulai Anda isi nama gudang dan kategori barang. Kita lihat di halaman 49, ya. Karena data di file Excel menggunakan satu gudang, sedangkan Accurate secara otomatis membuat default gudang center. Nah, maka karena kalau nanti Anda perhatikan di data Excel Anda itu hanya menggunakan satu gudang, maka kita nggak perlu lagi membuat seperti yang kasus kita balapan komputer, ada gudang retur, ada gudang notebook, ada gudang kamera digital. Ini nggak perlu, ya, karena kita hanya menggunakan satu gudang. Maka kalau satu gudang, Accurate secara otomatis akan membuatkan satu, ya, sudah terbuat oleh Accurate, yaitu dengan nama gudang center. Maka kita klik lanjut saja, saudara, kita klik lanjut. Nah, ini dia yang saya katakan. Akun default barang, ini yang tadi saya sebutkan di tampilan di awal. Isian ini, saudara, isiannya ini adalah sesuai dengan apa yang kita isi. Ya, yang kita isi pada saat kita mau masuk ke dalam saudara, ke dalam Accurate, tiba-tiba ada jendela pesan yang meminta kita untuk mengisi. Maka saya katakan sembarang aja diisi. Nanti pada saat mengisi akun default barang, kita perbaiki. Begitu ya, saudara, ya. Sampai di sini cukup jelas, saudara? Jelas, Pak. Oke, baik. Maka kita lihat di halaman 49 tersebut, tampilan yang pertama, Anda diminta untuk mengisi dengan menggunakan akun yang belakangnya ada kata komputer. Ya. Nah, kalau Anda cermati, mungkin Anda ingat-ingat dengan apa yang saya jelaskan pada saat kasus kita balapan komputer. Saya katakan, kalau Anda diminta untuk melakukan pengisian akun default barang, Anda bisa mengisi dengan menggunakan akun-akun yang memang tersedia oleh perusahaan tersebut. Tetapi harus konsisten. Kalau misalkan persediaannya terbagi menjadi beberapa jenis, ya Anda pilih salah satu saja. Misalkan kalau di sini adalah komputer, Anda pilih komputer semua. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan Anda pada saat nanti Anda melakukan proses penambahan persediaan. Sedangkan untuk yang kalau itu untuk yang menggunakan setupnya adalah dengan cara manual. Pak, bagaimana dengan import? Maka kalau untuk import, saudara, logikanya sama, akan tetapi yang penting yang harus Anda perhatikan adalah bahwa pengisian tersebut akan berpengaruh pada akan berpengaruh terhadap jenis persediaan apa yang akan Anda import. Nah, kalau di dalam soal tersebut atau di dalam headnote tersebut diminta komputer, berarti nanti yang akan Anda import adalah barang jenis komputer terlebih dahulu. Ingat, di Excel itu ada dua, saudara, ada dua file. Satu handphone, satu adalah komputer. Nah, ini yang harus Anda hati-hati. Maka nanti pada saat Anda melakukan proses import
komputer, maka di sininya adalah komputer dulu. Nanti kalau pada saat Anda mau mengimport handphone, maka di sini sebaiknya Anda ubah menjadi handphone. Mengapa? Supaya Anda nggak perlu kerja 2 kali. Kalau yang kemarin kan Anda masih manual, Anda masih bisa mengubahnya secara manual. Dan data persediaannya sedikit. Bagaimana kalau banyak? Anda harus ganti satu persatu. Belum lagi kalau misalkan terjadi error karena tidak bisa diubah. Nah, oleh karena itu nanti ada sedikit trik bagaimana cara kita untuk mengimpor supaya tidak mengulangi pekerjaan kita berkali-kali. Oke, saya akan mengikuti yang ada di handout bahwa dimintanya adalah komputer terlebih dahulu. Oke, baik saudara. 110501. 1105.01. Ya. Kenapa tidak ada? Ya, kita lihat dulu saudara. Persediaan. Ada itu saudara ya? Mungkin salah titik bukan atau mungkin saya koma kali. Penjualan saya menggunakan ini aja saudara. Sales komputer, kemudian retur penjualan, saya cari sales return, ya sales return komputer, kemudian diskon, ya sales diskon, retur, oke, kita lihat, ini dia, item diskon komputer. Ya, mohon kalau saya salah dikoreksi saudara. Ya, item diskon komputer. Kemudian di sini adalah akun barang pengiriman, yaitu inventory komputer. Kemudian harga pokok, cost of sales komputer. Kemudian retur pembelian, yaitu kembali langsung mengurangi inventory. Kemudian akun biaya, ya akun biayanya masuk ke cost of sales komputer, ya. Ini sama cost of sales komputer, dan yang terakhir adalah akun barang belum ditagih, masuk ke kodenya adalah 2105. Tidak mau juga, ya saudara. Berarti kita manual saja, saudara. Ya. Yaitu unbill, ya unbill. Ya, berarti bawah, nah ini dia. Nah ini saudara. Oke. Ya, tadi kalau misalnya saya manual, saya ketikkan ternyata tidak mau, oke, saya tinggal mengisi dengan menggunakan mencari data yang sudah tersimpan sini. Nah, kalau ini sudah, saudara, Anda klik lanjut. Karena kita bukan perusahaan manufaktur, maka langkah ke langkah ke-13 ini Anda abaikan saja. Anda klik lanjut. Kemudian metode yang dipakai kita lihat di kebijakan perusahaan, ya. Kita lihat Vivo, ya. Kemudian kita diminta untuk mengimport barang komputer terlebih dahulu. Baik, ya. Kemudian setelah ini, ya, Anda pilih Vivo, kemudian Anda klik lanjut. Nah, seperti biasa, saudara, seperti biasa, pada saat kita mau menambahkan barang, jangan lupa, saudara, di sini, ya, baris pertama Anda abaikan. Jangan Anda edit atau Anda hapus. Kemudian yang kedua, saudara, dicek kembali lagi, saudara, apakah tanggal dari persediaan tersebut, saldo persediaan itu sudah sama formatnya, saudara, dengan format yang ada di Accurate. Ya, kita buka, ya, kita lihat dulu, saudara, data untuk import, yaitu item komputer. Kita perhatikan dulu apakah ada perubahan dari format tanggal tersebut, saudara. Ya, jadi mohon untuk Anda cek kembali. Ini saya sedang membuka, saudara. Jadi mungkin tidak saya tampilkan. Ternyata di sini tanggalnya formatnya adalah 31 Desember 2016. Artinya 31 garis miring 12. Artinya saya menggunakan formatnya adalah Indonesia. Ya, jadi kalau Anda nanti cermati, saudara, ya, Anda cermati ini. Saya akan keluar dulu dari Accurate, ya. Nah, ini item komputer. Perhatikan ini, saudara.
Formatnya apa, saudara? Indonesia. Ya kan, Mbak? Mas? Iya, Pak. Ya, ini ya. Jadi 2016 tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau ini sudah, kita kembali ke tampilan accurate, saudara. Kita kembali ke accurate. Maka di dalam tampilan accurate kita perhatikan formatnya. Pada saat kita klik di sini untuk import dari berkas, ya. Kemudian Anda lihat formasi tanggal DDMMYYY. Artinya saya sudah betul, saudara, sesuai dengan yang ada di Excel. Data Excel saya 31 Desember 2016, bukan Desember 31 2016, bukan. Maka ini harus Anda perhatikan. Pemisah ribuan adalah titik, sedangkan pemisah desimal itu adalah koma. Ya, nah ini sudah formasinya adalah formasi Indonesia. Maka berikutnya adalah, saudara, kita buka dulu, kita ambil datanya, yaitu data materi import, kemudian file type-nya kita ganti Excel, kita ganti dulu sesuai dengan akun default-nya, yaitu komputer. Jangan sampai salah, saudara. Karena kalau nanti handphone, keliru. Walaupun masuk ke dalam persediaan, tapi keliru, saudara. Kelirunya kenapa? Karena ini adalah harusnya masuk ke dalam persediaan handphone. Tapi karena kita belum mengganti menggunakan yang akun default-nya, saudara. Bisa kita ganti tapi manual, dan itu sangat banyak, itu merepotkan. Maka hati-hati. Apa yang kita input di dalam akun default, ya, maka itu dulu yang akan kita kita ambil atau kita import. Kita pilih item komputer, saudara. Ya, Anda open, kemudian ambil data. Ya. Proses nunggu beberapa saat, kemudian nanti data sumber akan muncul di sini, saudara. Ya. Ada proses yang salah, saudara. Apa penyebabnya? Karena saya membuka Excel-nya. Kemudian ini saya coba tutup Excel-nya terlebih dahulu. Ya, saudara. Nah, berhasil, saudara. Jadi karena tadi penyebabnya adalah karena saya sedang membuka Excel juga, saudara. Ya. Oke, seperti biasa, ya. Baris pertama Anda hapus. Karena ini adalah judul dari kolom yang ada di Excel. Kemarin ada satu mahasiswa yang bertanya kepada saya sampai dia melakukan screenshot. Pak, kenapa Pak pada saat saya mau memetakan, mendefinisikan kolom, ada isian sesuai dengan judul. Misalnya unit 1. Unit 1, Pak. Padahal unit 1 nggak ada pilihannya, Pak. Akhirnya saya bilang, Mbak, Mas, coba diperhatikan lagi apakah baris pertama pada saat Anda mengambil data dari Excel itu sudah Anda hapus belum? Ternyata, oh iya Pak, belum dihapus. Nah, itulah yang menyebabkan Accurate akan meminta mendefinisikannya, ya. Jadi nanti dia akan tetap membaca di sini, saudara. Bingung nanti Anda. Maka hati-hati. Maka saya selalu ingatkan baris pertama ini Anda klik kanan, kemudian Anda hapus. Yes. Selesai, saudara. Ini dalam proses. Nah, mohon hati-hati di sini, ini agak lama ini, saudara, nih prosesnya karena sangat banyak. Kita petakan satu-satu atau definisikan satu-satu. Item number berarti nomor barang. Kemudian item description, deskripsi barang. Kemudian berikutnya adalah default quantity, yaitu kuantitas. Kemudian berikutnya adalah unit 1, ya, Anda cari unit 1, ya. Kemudian berikutnya gudang, Anda pilih gudang, ya, muncul gudangnya adalah center, maka kita pilih center. Oke. Kemudian berikutnya adalah as of balance, ya. As of balance itu kita lihat, ya. Coba pilihan yang tepat selain per tanggal apa, saudara? Oke, ternyata lebih tepatnya adalah as of balance itu adalah per tanggal. Ya, saya pikir adalah saldo. Cost per unit, karena kita tidak ada cost per unit, maka abaikan. Ya, jadi kalau tidak ada yang cocok, Anda bisa menggunakan
isiannya adalah abaikan. Total cost, ya, total cost, Anda pilih total biaya, ya. Kemudian berikutnya item type, tipe barang. Ini nanti juga di bawah ini ada tipe barang dan tipe persediaan. Anda pilih ya tipe barang, inventory part, Anda isi dengan persediaan. Nah, ini. Kemudian berikutnya ada unit 2, Anda pilih unit 2. Kemudian rasio unit 2, Anda pilih rasio unit 2. Dan rasio unit 3 dan unit 3 Anda isi sesuai dengan isiannya, yaitu yang pertama unit 3 dan yang kedua adalah rasio unit 3. Nah, jika ini sudah Anda turun lagi, ada 5 tingkatan harga, ya. Default harga jual 1, kemudian default harga jual 2 sampai 5. Ya, Anda isi, ya, hati-hati di sini Saudara. Ya, jangan sampai keliru. 2 Anda isi 3, 3 Anda isi 4 atau seterusnya lah. Maka yang penting adalah Anda teliti. Setelah 5 harga jual, ya, 5 harga jual, maka tahap berikutnya adalah isi, yaitu diskon dengan Anda tuliskan diskon. Kemudian pajak 1, ya, Anda pilih kode pajak penjualan, ya, yaitu T, Anda definisikan dengan standar. Setelah itu Anda klik OK. Kemudian field 1 sampai 10 kalau tidak salah ini Saudara, Anda tulis isi dengan kolom cadangan 1, kemudian kolom cadangan 2, ya, sampai dengan semua terisi Saudara. Ya. Nah, ini. Kolom cadangan 3, kemudian berikutnya adalah kolom cadangan 4. Nah, kalau Anda perhatikan, Saudara, ini, setelah Anda perhatikan, ini, nah ini, Saudara, rasio, unit, ya, ini coba kita perhatikan isinya, judul. Maka kenapa kalau ada kolom cadangan? Nah, ini kita isi kolom cadangan 1, kolom cadangan 2, kolom cadangan 3, sesuai dengan field 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, jadi mohon bersabar di sini, ya. Yang kalau memperhatikan, kadang-kadang loh kok cuma seperti itu aja ya Pak ya. Iya, tapi memang proses impor kadang-kadang banyak yang mengatakan cuma seperti itu aja. Cuma kalau kita tidak tahu isiannya dan kalau kita tidak teliti, maka akan menyebabkan menjadi salah. Ya. Nah, kemudian 8 dan ini adalah 9. Dan yang terakhir, masih ada satu lagi adalah 10 dan catatan. Ya, 10, kemudian berikutnya adalah catatan. Ya. Kita lihat catatan. Nah, ini dia. Selesai, Saudara. Sudah selesai. Dan perhatikan lagi, Saudara. Maaf. Ya, Mas Safio, kenapa? Ini di saya cuma sales price-nya cuma 1, Pak. Yang Sama apa ya? nggak Cuma ada. sales price 1. Ya, kolom cadangannya juga nggak ada, Pak. Excel-nya beda mungkin. Oh, Jadi ya cuma sudah. Malah itu lebih default enak. harga Nanti jual. tinggal ngikutin saja. Ini saya ngambil data yang ini yang data yang lengkap, Saudara. Ya. Nggak apa-apa kalau oke, memang Pak. cadangannya tidak ada, yang malah lebih bagus, Mas Safio. Begitu Baik, ya, Pak. Saudara ya? Baik, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian Saudara, Makasih. ya. Kemudian setelah Anda melakukan pengisian, ya, karena memang menurut saya ini nggak berpengaruh sangat signifikan, Mas Safio dan yang lainnya. Ya, karena ini hanya untuk isian-isiannya saja. Berarti kolom field atau kolom cadangan Anda ada berapa, Mas Safio, yang di Excel? Berapa, Mas Safio? Kolom cadangan nggak ada, Pak? Oh, malah nggak ada. Nggak ada. Berarti langsung setelah Anda mengisi pajak 1, langsung berikutnya adalah catatan. Begitu? Jadi setelah sales price 1, Ya. langsung diskon, Pak. Diskon, setelah diskon, selesai. Terus habis itu sales tax. Oke.
Oke, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ya, Baru oke. ya yang penting nanti Anda bisa mengikuti proses untuk memasukkan ini aja, memasukkan atau memetakan atau mendefinisikan. Nah, satu lagi yang sedikit berbeda, di kolom yang dibutuhkan ini masih ada tipe persediaan. Ya, mohon untuk Anda cermati, saudara, ini tipe persediaan. Kok nggak ada isiannya, saudara? Nah, sekarang bagaimana, Pak? Nah, kalau ini, saudara, tidak ada, maka kita menuliskan langsung atau mengisikan dengan nilai defaultnya, yaitu langsung saja menjadi barang jadi. Mengapa? Karena tadi tipe di dalam perusahaan ini adalah bukan manufaktur, tapi adalah dagang. Nah, maka dia diminta untuk tipe persediaan. Kita asumsikannya itu menjadi barang jadi, saudara. Ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah mengikuti sama seperti saya di sini tetap masih ada kan? Iya, Pak. Nah, maka Anda isi saja dengan barang jadi. Kalau ini tidak Anda isi, tidak akan berhasil, saudara, Anda import. Ya, maka kalau ini sudah terisi, langsung Anda klik import. Ada 27 item komputer, saudara. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Nah, berhasil, saudara. Berhasil nih. Ya. Nah, sehingga saudara kalau Anda lihat ini, dia kalau Anda ubah, sudah sesuai. Khususnya apa? Nah, lihat. Kuantitasnya 15 unit, harga per unit, kategorinya tidak ada. Kemudian penjualannya, ada harga jual tipenya, ada 5 harga jual, kemudian ada kode pajak, akun-akun sudah betul, saudara. Komputer semua. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Oke, yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini pagi-pagi Bisa, ini Pak. kayaknya belum semangat. Nanti setelah ini kita melihat wajah masing-masing ya. Bapak mau nanya, Pak. Oke, Mas Naris. Mau nanya apa, Mas Naris? Pak, kan misalkan kita nge-import data tuh, Pak. Ya. Nah, tapi definisi kolomnya itu ada yang ketuker, tapi udah diimport data, itu cara ngubahnya gimana, Pak? Manual. Jadi ini Mas, Anda ubah manual. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya Anda hapus saja. Ini semuanya Anda hapus, import ini dihapus, ulangi lagi. Itu cara yang paling menurut saya adalah paling gampang. Hapus semuanya, import lagi. Sepanjang definisi kolomnya tadi itu sangat fatal ketukarnya. Tapi kalau menurut saya misalnya tidak terlalu terlalu signifikan, ya contoh misalnya tadi gudang field 1, field 2, field 3, Anda berubah dari field 3 menjadi field 4, misalnya demikian. Ini kan menurut saya cuma hanya sekedar untuk informasi-informasi tambahan saja, kolom tambahan atau kolom cadangan. Tapi kalau misalkan harga jual menjadi tanggal, nah itu yang fatal menurut saya. Maka sebaiknya diulangi dengan cara apa? Dihapus ini semua, tapi ingat yang atas ini saldo awal jangan ikut dihapus. Begitu ya Mas Naris ya? Oke Pak, makasih Pak. Oke, yang lainnya mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, masih ada satu lagi item handphone yang belum kita import. Kalau Anda mau import item handphone, Anda jangan langsung ujuk-ujuk atau misalnya Anda langsung klik di sini untuk import. Kemudian Anda buka, Anda cari data data materi ini, saudara. Ini misalkan yaitu Anda ganti dengan handphone. Nah, ini Anda ambil,
Kemudian Anda dengan asiknya Anda mendefinisikan bla 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 misalnya gitu. Itu jangan seperti itu jangan cara kerja Anda, tapi Anda harus ingat apa bahwa akun default yang baru saja Anda buat itu masih tersimpan atau masih terisi dengan komputer. Maka ya, ini sebelum Anda melakukan proses import, Anda kembali lagi ke dalam akun default barang. Disinilah yang harus Anda ubah. Karena ini komputer, sedangkan saya mau mengimport handphone, diubah dengan 02. Semua ini Anda ubah dulu dengan 2. Kemudian sama, ini dengan 002. Karena memang sudah berurutan demikian, saudara. Ya, kemudian berikutnya Anda tinggal ganti saja. Ya, dan ini selesai. Nah, jika sudah Anda ganti, baru Anda boleh melakukan import akun defaultnya. Ya, Anda klik lanjut. Ya, karena ini sudah berubah semuanya ke handphone, maka Anda boleh langsung ke barang. Nah, pada saat langkah ke-15 inilah Anda klik di sini untuk import dari berkas. Ya, Anda buka lagi. Ya, saya akan contohkan materi yang atau file yang sama seperti saya kirim kepada Anda. Ya, jadi saya simpan di materi kuliah, materi Excel. Ini kemudian saya simpan, kemudian saya buka item handphone. Kemudian berikutnya ambil data. Kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah itu jangan lupa baris pertama kita hapus. Ya, baris pertama kita hapus. Kemudian perhatikan tanggalnya 31 Desember, DDMM sudah. Oke. Kemudian kita isi di sini adalah item number dengan nomor barang sama seperti tadi. Tapi ini kelihatannya relatif sedikit, saudara. Ya. Kemudian default quantity kita isi dengan apa, saudara? Kuantitas. Kemudian unit 1 kita isi dengan unit 1. Kemudian gudang kita isi dengan gudang, dan di sini tertulis adalah gudangnya adalah 1, yaitu center. Kemudian berikutnya adalah as of balance, ya. As of balance itu adalah kita isi per tanggal. Kemudian berikutnya ya, cost per unit kita abaikan. Ya, cost per unit. Kemudian turun lagi, kemudian total cost, ya, total biaya. Kemudian berikutnya item type, tipe barang, persediaan menjadi persediaan, oke. Kemudian yaitu ya ada default harga jual 1, default harga jual 2 sampai 5. Ya, kita isi. Kemudian berikutnya adalah yang keempat. Ya, kemudian kita turun lagi. Ya. Yang kelima. Kemudian berikutnya adalah untuk diskon, ya. Anda cari adalah diskon. Kemudian itu adalah singkatan dari purchase tag. Jadi pur tax itu adalah pajak. Nah, kita pilih yang namanya kalau pemasok maka menyebutnya adalah pajak pembelian, kalau kita adalah pajak penjualan, sedangkan bagi si pembeli itu adalah pajak penjualan. Jadi ya, kita isi ya, kemudian teksnya dengan standar. Oke, baik. Setelah ini ya, minimal kuantitas ya, kita cari minimal kuantitas, yaitu kuantitas minimum, KTS minimum. Kemudian field 1. Nah, ini ada, saudara, field 1 ya, kolom cadangan 1 ya, sampai dengan field 2 ya, dan 10. Ya, ternyata sama, saudara, filenya ini. Jadi yang
diubah oleh Pak Yanto selaku koordinator hanya yang di komputer saja, saudara. Ya. Kemudian 4, kemudian berikutnya adalah 5, kemudian 6. Bagaimana Mas Mbak? Apakah filenya sudah sama dengan yang saya tunjukkan ini? Maksud saya file Excel-nya? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi adalah 10. Ya. Sub item, ya, sub item kita cari saudara, sub item. Sub item. Nah, barang induk. Kita lihat di sini isiannya saudara. Barang induk. Nah, kosong ya. Jadi tidak apa-apa saudara, kita isi sub item barang induk dan yang terakhir adalah catatan. Nah, selesai. Dan seperti tadi, yaitu pada saat kita mengimport komputer, maka dipilih barang jadi. Ya, sudah terisi semua, kemudian kita import. Ada 10, mudah-mudahan berhasil semua, saudara. Ya. Oke. Setelah pesan 10 data terimpor, ya, masuklah. Maka sekarang kita lihat HP mana? Ah, ini Motorola. Kita lihat ya apakah dia akun defaultnya sudah sesuai dengan HP atau handphone. Sudah. Nah, kalau ini sudah, ya, Anda bisa lanjut ke langkah berikutnya. Begitu ya, saudara ya. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah langkah untuk membuat atau mengimport aset tetap kita, saudara. Caranya bagaimana? Perhatikan. Kita klik lanjut, saudara. Kemudian ada tipe aset tetap kena pajak. Tipe aset tetap kena pajak, di contoh kita yang kemarin, yaitu balapan komputer, saya mencontohkannya dengan cara kita ketik manual, saudara. Misalkan golongan 1, garis lurus, umur ekonomis 4 tahun, metode garis lurus, maka nilai tukarnya berapa. Ini secara otomatis sudah terisi. Kemarin saya mencontohkan demikian. Bagaimana Pak kalau dengan cara import? Anda buka dulu, saudara, materi kita, yaitu di halaman, ya, di halaman ini, saudara. Coba saya buka dulu. Ini sudah 51 sudah. Nah, mulai halaman 52. Yang pertama adalah 53, mengimpor data fixed asset fiskal. Maka karena kita tidak lagi secara manual diimpor dan sudah ada contoh yang diberikan yaitu di file sampel, saudara. Jadi ada contoh sampel yang ini pernah saya tunjukkan di awal-awal kuliah. Ini sudah tersedia dan tersimpan di mana? Di komputer yang terinstall Accurate, khususnya di drive C, nanti akan ada satu folder namanya sampel. Nah, sampel inilah di dalamnya ada contoh database, ya. Jadi transaksi-transaksi, bagaimana cara men-setup, ini sudah ada, yaitu di sampel GDB. Maka di sini, saudara, ya, Anda cukup pada saat Anda proses import, ya, proses import, Anda klik di sini dari berkas, kemudian Anda buka, tapi bukan data Excel-nya, tapi Anda buka dulu di drive C, ikuti bunyi dari soal handout C / program file, kemudian setelah itu Anda pilih program file, setelah program file Anda cari CPSoft, ya, kita cari CPSoft di sini. Oh, di program file yang ini saya nggak ada. Oh, sebentar, common file, kemudian juga tidak ada. Baik, sebentar, saya kembali lagi ke jangan-jangan di program file X86. Ah, ini ada. Ternyata disimpan di sini, saudara. Nanti mungkin berbeda antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kemudian Anda klik CPSoft, kemudian Accurate 5 Education, kemudian Anda cari sampel. Nah, di sini ada
file sampel.gdb. Anda pilih, Anda open, kemudian Anda ambil datanya. Maka semua definisi kolom itu sudah otomatis, karena datanya adalah data yang sudah jadi. Dan di sini sudah terisi, saudara, secara otomatis. Dan banyak, itu saudara. Dibandingkan dengan pada saat kita mengimport, melakukan setup di ini sudah pada saat kasus balapan komputer. Maka kalau sudah, Anda klik aja import data. Selesai. Nggak perlu Anda mendefinisikan satu persatu. Bisa dipahami, saudara? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Langkah ke-16 sudah, berikutnya adalah langkah ke-17. Nah, di langkah ke-17 inilah, mau tidak mau, karena kita tidak ada file Excel kita, saudara, maka coba Anda buka nanti di halaman, di headnote Anda, halaman 53, tabel 372. Ini saya sudah membuka, tapi nggak saya tunjukkan ke Anda. Ya, karena saya yakin Anda sudah juga memegang materi ini. Maka Anda tulis satu persatu, mulai dari gedung permanen, gedung semi permanen, kendaraan satu, dan seterusnya. Jadi di sini Anda tuliskan gedung permanen. Jadi ada manualnya juga, saudara. Tidak melulu import. Bangunan permanen. Enter. Kemudian gedung semi permanen, ya Anda isi dengan bangunan semi permanen. Kemudian berikutnya adalah kendaraan 1 dan kendaraan 2. Kendaraan 1 ini adalah masuknya adalah golongan 1, ya. Golongan 1 garis lurus, kemudian kendaraan 2, ya. Ini adalah golongan 2 garis lurus. Hati-hati. Kemudian berikutnya adalah peralatan 1. Ini sama, golongan 1 garis lurus. Ya. Kemudian berikutnya Anda ketuk enter, ketikkan lagi peralatan 2. Di sini Anda isi, tipe pajaknya adalah golongan 2 garis lurus. Kemudian berikutnya setelah peralatan, ya, ada tanah dan intangible. Ya, tanah, Anda tuliskan tanah. Ini adalah non depreciable, ya. Kita cari tidak terdepresiasi, ya, tidak disusutkan. Baik. Kemudian berikutnya adalah intangible 1, ya. Kemudian di sini adalah garis lurus juga, tidak berwujud 1 garis lurus, dan yang berikutnya adalah intangible 2, yaitu tidak berwujud 2 garis lurus. Ya. Nah, ini dia. Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Nah, kalau sudah, maka berikutnya adalah kita akan melakukan proses import aset tetap. Ya. Kita akan melakukan proses import aset tetap. Perhatikan di halaman 54, ya, 54. Ya, kemudian pemetaan datanya Anda perhatikan, ya. Ada di halaman 54. Ya, nanti mohon untuk diperhatikan di sini, ya, karena memang kita butuh kesabaran lah pada saat proses import. Buka lagi filenya, ada di drive D, ya, di bahan kuliah saya folder, kemudian modul accurate versi 5, materi kuliah, kemudian data Excel untuk import, kemudian saya ubah, yaitu adalah fixed asset list. Open. Ambil data. Setelah data diambil, jangan lupa baris pertama Anda hapus. Ya, aset Anda hapus. Baik. Nah, kemudian di sini Anda definisikan mulai dari si asset type, yaitu tipe aktiva tetap. Gedung, ini banyak sekali, saudara. Gedung permanen, kendaraan 1, pilih kendaraan 1. Ya, gedung semi permanen, kemudian intangible asset, ya. Yang kedua, intangible 2,
kemudian berikutnya kendaraan 2, kemudian peralatan kantor dengan peralatan 1, dan yang terakhir adalah tanah. Tanah dengan tanah. Oke. Selesai tipe aset tetap. Tipe aset tetap hilang kalau sudah terisi. Kemudian berikutnya adalah kode aktiva. Kemudian description, keterangan aktiva. Kemudian tanggal beli, ini tolong hati-hati mungkin Mas Naris ya, jangan sampai salah. Antara tanggal beli dengan tanggal pakai itu ketukar Pak, itu fatal. Maka sebaiknya dihapus. Ya, ini tanggal pembelian, kemudian tanggal pakai diisi dengan tanggal pemakaian, kemudian tahun Anda isi dengan tahun, ya umur, kemudian bulan diisi dengan bulan. Oke, baik. Kemudian berikutnya depreciation method, ya metode penyusutan diisi, yaitu garis lurus dengan metode garis lurus, non depreciable tidak terdepresiasi. Oke. Metode penyusutan hilang yang di tengah. Kemudian akun aktiva. Nah, ini juga hati-hati saudara. Ya, building, maka Anda cocokkan saja gedung dengan gedung, kemudian vehicle kendaraan, kemudian goodwill. Ya, ini dengan goodwill, kemudian copyright dengan copyright. Ya. Kemudian equipment peralatan, ya dengan equipment. Kemudian berikutnya adalah trademark dengan trademark, dan yang terakhir adalah tanah diisi dengan land. Oke. Aktiva tetap juga akan hilang. Kemudian akumulasi depresiasi, ya akun akumulasi depresiasi. Nah, ini lagi yaitu gedung, ya. Kemudian apa namanya saudara? Vehicle dengan vehicle. Nah, Pak, waktu balapan komputer, Bapak mengatakan kalau untuk intangible asset tidak ada akumulasi. Betul, saudara. Tapi di sini, karena nanti kita akan secara otomatis, ya, apa namanya, tercentang, maka nanti tetap aja Anda isi. Diisi dengan apa? Karena tidak ada isiannya, Anda isi dengan accumulated depreciation. Nanti dia akan terhilang sendiri, saudara. Copyright juga sama, tapi hati-hati di sini. Akumulasi depreciation equipment ada, ya berarti sesuai dengan equipment. Kemudian trademark, yaitu accumulated depreciation. Nah, kalau ini sudah oke. Kita hanya sekedar mengisi, tadi itu hanya untuk sekedar kewajiban, itu memang wajib diisi. Ya, istilahnya menggugurkan kewajiban. Karena nanti juga tetap akan tidak terpakai, saudara. Karena akan hilang dengan sendirinya. Kemudian berikutnya, ya, untuk akun beban. Ya, akun beban depresiasi, ya, depreciation ini mungkin agak ke bawah. Ya, saudara, kita cari, mohon bersabar. Mungkin Anda yang di rumah ini sedang ngantuk-ngantuk, sambil melihat atau mungkin mencoba. Ya, ada di bawah, saudara, gedung, kemudian berikutnya maaf. Gedung, ini vehicle, goodwill, amortisasi goodwill, kemudian copyright, ya, kemudian equipment, oke, dan yang terakhir adalah trademark. Nah, selesai, saudara. Sudah tidak ada lagi. Setelah itu klik OK, hilang akun beban depresiasi. Baik. Kemudian aset cost, ya, aset cost ini adalah sumber dana. Ya, aset cost adalah sumber dana. Ya, kita lihat dulu. Ya, atau pengeluaran, ya kalau di dalam handout expenditure, ya kita lihat ada lagi kah? Oke, tidak, betul. Jadi sudah sumber dana, kemudian expenditure account, ini masuknya ke dalam akun sumber dana, yaitu opening balance equity. Anda definisikan opening balance equity.
Ya, jadi semuanya tertampung di OB dulu, saudara. Opening balance equity. Opening. Oh, kelewatan. Ah, ini dia. Oke. Kemudian berikutnya adalah intangible. Nah, ini nanti kalau pada Anda isi intangible, ya, jadi dia akan secara otomatis. Ya, jadi tolong diisi, ya, ini dengan data sumber no dengan salah, ya, yes dengan benar. Oke. Kemudian berikutnya adalah fiscal fixed asset, ya, aktiva tetap pajak. Yes, Anda definisikan benar. Baik, ini nanti sudah terotomatis tercentang. Salvage value adalah nilai residu dan catatan, ya, Anda kasih catatan. Nah, ini hampir semuanya terisi, saudara. Kalau untuk dan ini sudah ada yang sudah tidak ada, sudah kosong, maka berikutnya adalah import data. 18 aset tetap berhasil, 0 gagal. Ya, setelah itu Anda klik OK. Kita cek satu saja, saudara, untuk apa namanya? Misalkan sedan Baleno, ya. Nah, lihat, dia sudah tercentang secara otomatis, sudah masuk ke vehicle, ya, sudah ada keterangannya, kemudian pengeluarannya juga sudah ada, kemudian nilai bukunya juga sudah ada. Kemudian berikutnya untuk yang aset tidak tetap, misalkan, maaf, bukan aset tidak tetap, tapi intangible asset tidak berwujud, goodwill, kita ubah, maka dia dua-duanya sudah tercentang, hilang. Yang saya katakan tadi akumulasi penyusutan. Diisi sembarang tidak apa-apa. Ya, karena nanti juga dia akan hilang. Begitu ya, saudara, ya, pengeluaran. Nah, kalau ini sudah, ya, Anda yakin dengan proses import yang berhasil, Anda klik lanjut, ya. Kemudian setelah itu Anda lanjut, dan selesai. Nah, di tahapan inilah, saudara, Anda sudah menyelesaikan 20 langkah setup dengan cara import data. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Mas, Mbak? Naris, Savio, Yuni? Pak, saya mau tanya, Pak. Guido atau Naris yang mau bertanya? Saya, Pak, Guido. Oke, gimana Mas Guido? Agak lebih di volumenya diperbesar, Mas Guido. Gini, Pak. Kan kemarin saya tuh udah ngimpor data yang buat pemasok, Pak. Udah saya save. Tapi kemudian saya masuk lagi kok hilang, Pak. Oh, berarti ini kali, Mas. Apa namanya? Pada saat Anda keluar, Anda ada pesan apakah mau disimpan. Nah, mungkin itu prosesnya, misalnya walaupun Anda jawab yes, bisa saja tidak berhasil tersimpan. Maka ya mau nggak mau ya diulangi lagi, Mas Guido. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke, yang lainnya mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau ini semua sudah berhasil terimport, maka Anda akan melakukan proses mengedit saldo awal lebih dari satu nilai. Anda bisa lihat di halaman 56. Mulai dari PT Simamora Perkasa, PT Indah Komputeknik, Surya Jaya Elektrik, dan Mitra Elektrik, saudara. Sebagai contoh, kita akan memasukkan saldo piutang untuk PT Simamora Perkasa. Simamoranya ada 3, saudara. 6250, 5 juta, dan 5 juta. Bagaimana caranya? Sebelum Anda melakukan proses, ya, mengedit Simamora, ya, maka perhatikan dulu, saudara. Ini masih banyak saudara yang baru bergabung, apakah kesiangan tidurnya karena enak cuacanya, ya. Nah, maka saudara, caranya adalah bagaimana? Ya. Caranya adalah Anda pilih daftar pelanggan, pilih menu daftar, kemudian pelanggan, Anda pilih Simamora Perkasa. Kemudian Anda edit, Anda ubah. Ya. Kemudian di termin dan lain-lain,
nilai 16.250 ini Anda ubah sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam soal, yaitu 03, nomor faktur 03.12.100680. Ya. Ini 03, ini Anda ganti saudara. 03 titik 12 titik ya 100680 misalkan. Tanggalnya adalah tanggal berapa saudara? 31 Desember, nilainya adalah ya 6.250. 6.250. Nah, itu saudara. Ini satu contoh. Terkadang, kadang-kadang saudara, komputer Anda itu nggak bisa mengedit. Kenapa? Nah, ini saya tunjukkan saudara. Ini saya contoh ya, ini saya contohkan dulu. Ya, ini oke, saya selesaikan dulu. Ya, saya selesaikan. Kemudian berikutnya adalah 03.12. Berapa saudara kodenya? 100679 ya. 100679 tanggal 31 5 juta. Oke. Kemudian berikutnya 03.12 titik berikutnya berapa? 100678. 100678 ya. 100678. Tanggalnya sama, nilainya 5 juta. Ya, setelah itu Anda klik OK. Ya. 16.250 sama seperti yang tadi. Ya. Pak, seandainya Pak tidak berhasil Pak, ini disebabkan karena apa? Misalnya Anda tidak bisa mengubah nomor nomor faktur tadi. Ini disebabkan Anda baca nanti di handout kit Anda sebelum tadi saya minta melihat di dalam tabel, ya. Pada bagian ini kita pelajari cara memodifikasi saldo piutang. Coba Anda buka di di handout. Untuk tiap pelanggan dengan lebih dari satu faktur. Terlebih dahulu atur preferensi. Nah, ini yang saya tunjukkan kepada Anda. Penyebabnya apa? Kalau Anda misalkan kalau punya saya lancar-lancar saja, ini disebabkan karena di dalam menu persiapan dan preferensi, kemudian di fitur, saya ada dapat mengubah nomor faktur. Ini saya centang. Bisa saja saudara, Anda ini tidak dicentang. Nah, kalau ini tidak dicentang, misalkan sebagai contoh ini tidak dicentang, maka akibatnya apa? Akibatnya, pada saat saya mau menambahkan atau mengubah, ini sebagai contoh saya lihat lagi, yaitu PT Indah Komputeknik, nilainya 25 juta. Pertama adalah 15 juta dan 10 juta. Maka bagaimana, saudara? Saya buka dulu PT Indah Komputeknik ini. Saya edit, kemudian saya langsung masuk ke dalam ini, saudara, saldo awal, kemudian saya tuliskan 03. Nah, langsung muncul, padahal saya baru ketik kosong. Penyebabnya apa, saudara? Karena ada tidak dapat mengubah nomor form atau faktur, harap hubungi administrator Anda. Kalau seperti ini, Anda nggak usah khawatir. Anda klik OK saja, Anda batalkan, kemudian ini Anda batal, ya, kita simpan, tapi Anda langsung masuk ke dalam persiapan, preferensi, kemudian berikutnya Anda pilih fitur dan dapat mengubah nomor faktur Anda centang. Setelah itu Anda klik OK. Barulah berikutnya Indah Komputeknik, ya, saya edit mulai dari ya nomor fakturnya, yaitu 03. Nah, bisa saudara. Titik, ya, berapa ini saudara? 03.12 100687. Ya, titik 12.100687. Tanggal 31 nilainya adalah 15 juta. Kemudian yang kedua adalah 03.12 titik 100685, ya, 100685, nilainya adalah 10 juta. Oke, setelah itu Anda klik oke, selesai. Nah, yang lainnya silakan nanti Anda ikuti cara yang sama. Baik. Kemudian berikutnya kita selesaikan, ini kita masih edit, jangan langsung proses period end atau proses akhir periode, jangan. Jadi ini dulu, selesaikan dulu ini sudah, selesaikan, ini tinggal sudah. Kemudian
Ya, saldo pelanggan asing atas PPN rupiah. Nah, ini coba saya contoh, mitra elektrik masih memiliki piutang rupiah atas PPN sebesar 528.800 atas transaksi penjualan dolar. Ya, atas transaksi penjualan dolar 620 dengan kurs pajak saat ini adalah 12.500. Pada saat import saldo piutang, di dalamnya tidak termasuk saldo piutang atas PPN. Untuk itu, kita memasukkan melalui form sales invoice jumlah PPN yang terutang. Kita lihat dulu, saudara. Apakah mitra elektrik termasuk yang perlu kita edit? Oke, ternyata iya, saudara. Mitra elektrik ada 2. 620 dan 2000. Ya, maka perhatikan dulu, saudara, saya akan mengedit mitra elektrik karena tadi contohnya saya belum mengedit. Saya cari lagi adalah mitra elektrik. Saya ubah atau saya edit. Kemudian di sini termin masih dia 2.620. Dilihat di handout yaitu 0312100726. 03.12.1007 756 ya, saudara ya. 726. 726 nilainya adalah 620. Kemudian berikutnya adalah 03.12.1007 2000. Dah, selesai. Oke, baik. Maka kita klik OK. Nah, baru berikutnya kita ikuti petunjuk bagaimana untuk menambahkan PPN. Ya, PPN Anda buka dimulai di halaman 57. Anda keluar dari persiapan singkat, kita sudah keluar dari persiapan singkat. Kemudian berikutnya adalah Anda buka aktivitas sales invoice. Sales invoice. Penjualan, Anda buka penjualan ini, saudara. Kemudian Anda pilih sales invoice. Ya. Anda klik, ini mulai masuk transaksi. Tapi cara kita transaksinya tidak asal memasukkan saldonya saja, tapi dengan cara adalah memasukkan melalui transaksi. Kemudian berikutnya, isi nama pelanggan, kemudian nilai tukar 12.500, kemudian isikan nomor faktur 0312100730. Ya, tanggal invoice 31. Oke, kemudian fiscal rate-nya diisikan 12.400. Baik, kita lihat sampai langkah kelima. Isi di sini adalah mitra elektrik. Ya, kemudian rate-nya adalah muncul, Anda klik 12.500, ketikan 12.500. Kalau tidak ada perubahan, Anda langsung oke. Kalau ada berubah, isi sesuai dengan petunjuk di handout. Oke. Kemudian invoice number-nya Anda tuliskan 03.12.100730. Tertanggalnya berapa, saudara? 31 Desember 2016. Nilai tukar, ya. Nilai tukarnya adalah, kita lihat petunjuknya, saudara. Nilai tukar adalah 12.400. Nah, itu nilai tukar pajaknya. Anda tuliskan, ya, yaitu field fiscal rate-nya tuliskan 12.400. Nah, ini. Di sini Anda tuliskan 12.400. Kemudian ini dianggap sama tanggal 31 Desember 2016. Oke. Kemudian nilai tukar pajak 12.400. Oh, maaf. Salah saya. Nilai tukar tetap 12.500. Kemudian di sini ada nilai tukar pajaknya 12.400. Baik. Ya. Kemudian setelah itu, ya, Anda ikuti pada subform detail isikan baris pertama 0. Opening balance kuantitas 1, harga satuan 620. Pada field pajak isi T. Maka di sini, saudara, baris pertama item Anda pilih yaitu 0 ini, saldo awal. Kemudian kuantitasnya 1, unitnya Anda tuliskan 620, pajaknya adalah T. Sampai sini bisa diikuti, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Berikutnya, pada baris kedua, isikan dengan yang sama. Kemudian, harganya Anda isi minus, tapi field pajaknya tidak perlu diisi dengan T. Nah, itu.
supaya nanti kita ada selisih 62. Ini sama 0 ya, 0 saldo awal. Kemudian ini ada tulis minus 620. Nah, ini dia. Di sini kolom teks abaikan. Sehingga nanti di sini hasil akhirnya adalah berapa? 62. Kemudian setelah itu ya, Anda isikan nomor faktur pajak dengan 01 0. Nah, ini Anda tuliskan Saudara. 01 00009 ini pelajaran praktikum pajak Anda tuliskan. Ya, di sini 010 titik ya Saudara. Titik 0009 ya. 000.09. Nah, ini baru Anda tuliskan di sini adalah kodenya adalah 0000. Nolnya adalah berapa Saudara? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, nolnya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tanggal 31 Desember. Deskripsi ya, deskripsinya apa? Tidak ada. Dan nanti Anda perhatikan ya, di pojok pojok kiri bawah tercantum balance-nya adalah 0 plus 775. Kita buktikan Saudara. Ya, di sini sudah. Kemudian Anda simpan dan baru dulu Saudara, supaya nggak keluar. Ya, simpan dan baru. Nah, kemudian di pojok kiri atas ini Anda mundur 1. Kemudian berikutnya di sini saldonya adalah 0768. Oh, kok beda Saudara? Di sini berapa Saudara? 775. Kenapa Saudara? Apa yang menyebabkan ini menjadi berbeda? Ayo, ada yang tahu kah? Ada yang tahu Saudara? Ternyata perbedaan ini Saudara. Ini tadi saya sudah 12.400, ini harusnya 12.400 juga. Oke, kita buktikan lagi. Jadi dianggap menjadi berbeda. Ini saya simpan dan baru. Saya ubah ya Saudara ya. Ini 12.400, 12.400 simpan dan baru. Ya. Kemudian saya mundur lagi ya. Kemudian di sini 0 plus 7. Loh, masih 768 Saudara. Kenapa Saudara? Ada yang tahu kah? Ada yang bisa membantu saya? Mas, Mbak? Belum tahu, Pak. Naris? Savio biasanya? Nggak tahu, Pak. Oh, kamu baru bangun tidur, Naris? Maaf Pak, Enggak. lagi nyetir. Loh, Savio malah lagi nyetir. Loh, kamu kuliah nggak? Gimana cara Zoom-nya? Oke, Saudara. Saya munculnya di sini kalau menurut di Handout adalah 0 plus 775. Sedangkan saya munculnya adalah 768. Ya, Saudara. Baik, begini Saudara. Nanti saya akan cari masalahnya di mana. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda melalui grup aja Saudara ya. Ini harus saya pikirkan dulu Saudara. Kenapa kok saya nggak sama dengan yang di Handout? 775, kalau saya 768. Padahal di sininya sama 62 ya. Kemudian apakah karena kursnya Saudara? Sebentar, saya hitung dulu. 62 ya Saudara. Kita lihat dulu 775 dibagi 775.000 dibagi 62. Iya, 12.500. Ya. Dinilai pajaknya apa karena tadi saya sudah mengganti menjadi 12.400? Harusnya tidak, karena saya tadi ngisinya di awal itu adalah udah 12.500. Oke, Saudara. Nanti akan saya cari penyebabnya. Ya. Tapi secara prosesnya insya Allah ini sudah betul Saudara. Ya, maka berikutnya kalau sudah nanti tinggal biar saya perbaiki. Ya. Kemudian saldo akun lainnya mohon Anda tuliskan yaitu isi dengan cara biasa Saudara. Anda bisa lihat ini saya lanjut supaya nggak terlalu lama. Yaitu Anda input ya di halaman 59 terakhir ya, yaitu mulai kas rupiah, kas dolar. Caranya bagaimana? Ya ini saya simpan dan tutup. Ya, masih ada selisih saya.
kemudian masuk ke dalam buku besar, kemudian masukkan ya kas rupiah. Ini Anda tinggal ubah, maaf, ini nanti sebagai induk, ya, mulai dari kas rupiah Anda ubah, nilainya berapa saudara? Yaitu 20 juta. Nilainya adalah 20 juta. Saldonya Anda tuliskan adalah langsung 20 juta. Enter. Ya, setelah itu Anda klik OK. Kemudian bagaimana Pak kalau untuk yang dolar? Dolar ini berapa saudara? Kas US dollar 2.000, Bali US dollar adalah 3.000. Baik. Kalau dolar, ya, kas US dollar ini, Anda jangan langsung menggunakan kurs 12.500 Anda kali 2.000, jangan, itu kebanyakan. Cukup aja Anda tuliskan di sini adalah 2.000. Ketuk enter. Maka secara otomatis nanti saudara, ya secara otomatis di dalam saldo yang nampak ini sudah dikonversi ke dalam kurs rupiah. Coba perhatikan. Nah, 25 juta. Kalau Anda keliru, contoh Bali US dollar. Bali US dollar itu ada 3.000. Anda tiba-tiba, oh 3.000 kali 12.500. Yaitu 3.750.000 misalkan. Wah, Anda tulis 3.750.000. Misalkan saudara. Maka nanti dia akan semakin banyak di sini saudara. Saldo ini dia akan banyak perbarui. Oh itu. 46 miliar. Nah, kan salah saudara. Padahal kita cuma tiga ini saudara. Tiga apa? Tiga apa? 3.000 saja. Nah, maka ini menjadi salah. Oleh karena itu perbaiki ya, Anda ubah. Kemudian ini kembalikan ke 3.000 saja. Ya, oke. Maka di sini perbarui selesai. 37.500. Bisa dimengerti saudara? Dan nanti mohon ya, karena ini saya hanya untuk mencontohkan, mohon saudara nanti karena tadi ada beberapa yang belum selesai seperti pelanggan, ada satu yang belum saya pecah ininya, maaf saudara, mau ngomong aja saya susah ini. Fakturnya, maka nanti Anda perbaiki. Nah, kalau ini sudah semua Anda input ya saldonya ya, mulai dari kas rupiah, kas dolar, kemudian sampai dengan premium common stock atau agio saham biasa dan laba modal saham, maka berikutnya adalah Anda lakukan period end. Ingat saudara, di dalam kasus ini nanti period end-nya itu karena periode dan nilai aset tetapnya itu menyebabkan ada koma, maka nanti di opening balance equity, ya di opening balance equity itu akan tersisa setelah Anda pindahkan ke laba ditahan. Setelah Anda period end selesai, akumulasi kan terhitung saudara. Sebagai contoh, ya Anda melakukan period end. Ini contoh nih saudara. Ya, misalkan contoh nih saya sudah aktivitas periodik proses akhir bulan, ya. Kemudian saya pilih di bulan Desember tahun 2016. Setelah itu saya klik OK. Nilai kursnya sama. Nah, OK. Kemudian saya perbarui. Nah, di sini saudara, coba perhatikan, ya misalnya sudah semua masuk. Nah ini, opening balance equity-nya itu adalah, oh maaf, bukan. Opening, banyak banget ini ya. Ah ini dia nih. Anda ada koma 1852. Ingat karena kita nanti memindahkannya pun juga tidak bisa semuanya, nih contoh, yaitu khususnya komanya saudara. Nah, nilai ini 3211 saya catat dulu saudara. 3211 ya, saya catat dulu supaya saya nggak lupa karena angkanya tidak bulat seperti yang balapan komputer. Kalau balapan komputer itu adalah 1333200. Ya, baik. Kemudian di sini saya akan memasukkannya dan saya pindahkan ke dalam laba ditahan. Ya, ini saya ubah. Kemudian saya masukkan saldonya, ini adalah proses akhir. Saya akan melihat saudara, yaitu saya masukkan 3211073,685, nah 1852.
52. Ini nggak bisa saudara 52. Nih, sebenarnya saya sudah ngetik. Ya, Anda dengarkan nih ada suara saya ngetik. Ini tidak bisa. Maka biarkan saja, Anda klik OK. Ya. Baik. Kemudian setelah itu kita lihat perbedaannya, kita perbarui. Nah, nanti akan ada selisih sekitar 0,00 sekian. Nah, biarkan saja saudara, karena ini adalah proses penyesuaian dari apa saudara? Depresiasi yang menghasilkan koma-koma tersebut saudara. Bisa dimengerti saudara? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. jadi walaupun ada saldonya di sini 0,0052, menurut saya ini adalah saya anggap 0. Ya, karena ada perbedaan antara apa, saudara? Antara selisih antara debit dengan kreditnya, khususnya pada saat kita akumulasi, ya proses depresiasi tersebut, saudara. Nah ini mohon Anda cermati. Kalau nanti yang penting kalau 0,0000 sekian itu menurut saya nggak signifikan, itu saya anggap adalah nilainya 0. Ini adalah nilai yang belum pasti sama dengan Anda, saudara. Kenapa? Karena saya ada beberapa saldo yang tidak saya isi. Mungkin nanti Anda berbeda. Yang penting saya hanya untuk menunjukkan bahwa nanti di opening balance equity yang selama ini saya mengatakan bahwa saldo opening balance equity harus 0. Dalam kasus contoh ini kita tidak 0. Ini disebabkan kenapa? Ya tadi, karena depresiasi. Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Baik. Kalau bisa, maka selesai sudah materi proses import, Anda silakan kerjakan nanti. Jangan lupa kumpulkan. Sama seperti kemarin, kumpulkannya adalah maksimal minggu depan. Tapi nanti tunggu petunjuk saya. Saya akan buatkan di Google Drive saya aja, saudara. Ya, tapi dengan menggunakan Google Form saja. Nanti Anda tinggal memasukkan data, dan ingat yang dikirim adalah yang data backup, bukan data base, interbase-nya yaitu GDB, bukan. Tapi yang belakangnya atau ekstensinya adalah GBK. Yang dikirim ke saya ekstensi backup, dan ingat satu lagi, jangan lupa untuk Anda kompres, yaitu dengan menggunakan WinRAR. Atau ada juga yang mengatakan, Pak, di WinZip. Ya, sama itu, saudara. Ya, bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa, Pak. Belum. Pak, saya mau tanya. Oke, Mbak Ade, gimana Mbak Ade? Tadi yang mitra elektrik kan saya coba yang kenapa yang 775 itu. Ya, Itu kalau misalnya ditulis 12.500, hasil dua-duanya 12.500, hasilnya 775, Pak. nah yaitu dia, karena ada perbedaan, Mbak. Ya, makanya saya tadi juga menghitung pakai HP saya sambil menjelaskan, ternyata memang betul, Mbak, itu. Saya menemukan memang ada selisih 100 ya. 100 rupiah dari kurs. Jadi nanti Anda ikuti aja 12.500, kemudian 12.500 ya, dan 12.500. Mungkin karena tadi di awal saya sudah nulis 12.500, kemudian saya ubah khususnya di kurs pajaknya jadi 12.400. Dan itu belum diubah, saudara. Ya. Betul, Mbak Ade. Berarti dua-duanya ditulis 12.500 ya, Pak? Iya. Kalau Anda mau mengikuti seperti dengan di handout. Tapi kalau Anda mau sama seperti saya, ya misalkan petunjuk-petunjuknya itu menjadi 12.400, ya nanti hasilnya adalah 768.800. Baik, Begitu ya, Pak. Ade ya. Terima kasih. Oke, yang penting begini, saudara. Yang penting prosesnya Anda bisa mengerti, saudara. Proses ini semua Anda bisa mengerti. Ya. Pasti nanti akan ada banyak pertanyaan ke saya lah. Saya udah yakin itu, khususnya nanti, Pak, kok ini saldonya ada, padahal opening balance equity-nya tidak ada. Nah ini salah satu contoh. Ya, maka saya ingatkan ya tadi, atau mungkin ada perbedaan tadi udah dijawab oleh Mbak Ade. Ya, begitu ya Mbak ya. Yang lainnya mau tanya lagi? Kofifah? Mau tanya Mbak Kofifah?
Tidak, Pak. Tidak. Mbak Lutfi? Belum, Pak. Oke, Mbak Ardia Sara. Ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Baik. Belum, Pak. Oke. Nah, tadi saya sudah mengatakan di awal ya, ini karena masih banyak yang baru datang ya. Sekali lagi saya ini saya ulangi Saudara, jangan lupa untuk presensi Anda tuliskan di kolom chat. Kita akhiri Saudara, tapi jangan keluar dulu karena ada informasi yang mau saya sampaikan supaya tidak saya rekam dan masuk di YouTube nanti Saudara. Ya. Saya akhiri dulu Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Saudara. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengerjakan kasus ini sampai selesai ya Saudara ya. Setelah itu nanti dikirim sesuai petunjuk yang akan saya jelaskan di kemudian. Baik, terima kasih.